Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasih oleh Tuhan. Kita bersyukur hari ini kembali lagi kita akan menjalani hari yang penuh dengan sukacita. Hari yang dimana Tuhan berkarya dan kita mau berserah penuh. Apa yang bisa kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan selain daripada berserah penuh pada kehendaknya yang pasti rancangannya rancangan-rancangan kebaikan, bukan rancangan kecelakaan. Tuhanku, bila hati kawanku, kita pujikan Kidung Jemaat 467. Tuhanku, bila hati kawanku, Kidung Jemaat 467 bait pertama dan yang kedua. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkahku jatuh dan kehendakku jadi paduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesak, pikiran dan tuturku bercela, Mari kita berdoa. Tuhan, kami berharap hari ini kami tidak melukai hati kawan kami, keluarga kami. Kami rindu agar hari ini kami boleh membawa sukacita kemanapun kami pergi. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita buka firman Tuhan yang terambil dari 2 Tawari 34 ayat 1 sampai 7. 2 Tawari 34 ayat 1 sampai 7 akan menjadi bacaan kita. 2 Tawari 34 ayat yang pertama hingga yang ketujuh. Dengarkanlah sabda Tuhan. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud, bapa leluhurnya, dan pada tahun ke-12 ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan. Mesbah-mesbah para Baal dirobohkannya di hadapannya. Ia menghancurkan pedupaan-pedupaan yang ada di atasnya. Ia meromukan dan menghancur luluhkan tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan, dan menghamburkannya ke atas kuburan orang-orang yang mempersembahkan korban kepada berhala-berhala itu. Tulang-tulang para imam dibakarnya di atas mesbah-mesbah mereka. Demikianlah ia mentahirkan Yehuda dan Yerusalem. Juga di kota-kota Manasye, Efraim, dan Simeon, sampai di kota-kota Naftali yang di mana-mana telah menjadi reruntuhannya. Ia merobohkan segala mesbah dan tiang berhala, meremukkan segala patung pahatan, serta menghancur luluhkannya dan menghancurkan semua pedupaan di seluruh tanah Israel. Sesudah itu ia kembali ke Yerusalem. Reformasi. Zamannya Pak Harto itu, walaupun 98 itu ada banyak yang harus dikorbankan. Di Sindang, di Jakarta, di kota-kota besar di Semarang, Surabaya. Reformasi itu rupanya adalah upaya negara ini mencoba untuk hidup lebih demokratis, lebih adil. Memang zaman Pak Harto di satu sisi kerasa enak gitu ya. Orang jahat nggak ada, orang kan pada takut sama presidennya. Pemimpinan yang tangan besi itu membuat Indonesia ya memang aman, tentram gitu, tetapi kejahatan jadi berpusat di pemerintah. Nah, ketika masuk ke reformasi, ada hal-hal yang harus diruntuhkan, kebiasaan-kebiasaan lama yang dibongkar, dan ada pengorbanan-pengorbanan yang dilakukan. Karena ketika pemerintah digoyang, lihat salah satu dampaknya kerusuhan 98 itu adalah dampak ketika masyarakat mencoba menggoyang pemerintah. Jadi kalau dibilang enak ke zaman Soeharto dulu, enggak. Kalau kita balik zaman Soeharto, kejadian 98 bisa terjadi lagi. Gitu.
Jadi reformasi itu butuh banyak pengorbanan yang banyak sekali. Nah, itu juga yang terjadi di dalam kehidupan umat pada zaman Raja Yosia. Raja Yosia kan sebelumnya pendahulunya kan cukup ngaco lagi ya, jadi naik turun lagi. Rajanya pokoknya gonta-ganti lah, ada yang raja yang baik, raja yang menurut Tuhan, ada yang bandel, ada yang menyembah berhala gitu ya. Yosia ini setelah pembuangan, jadi setelah ngelewatin pembuangan, setelah ditangkap kemarin gitu ditawari 33, dua tawari 33 itu umat sebelum pembuangan. Nah, ketika masuk 34 Yosia ini setelah pembuangan. Nah, setelah pembuangan ini Yosia melakukan sebuah reformasi. Menurut saya sih reformasi itu sebuah pertobatan ya. Pertobatan gaya hidup sebuah bangsa yang secara total, baik itu Indonesia maupun pada zaman itu umat Israel gitu. Dan reformasi itu ya seperti Yosia, dia apa yang dilakukan, dia hancurin semua tempat ibadah berhala. Dia membangun kembali bait suci, dia menghormati para imam, dan harus tegas gitu, nggak bisa setengah-setengah, nggak bisa jangan semua deh, beberapa aja bait-bait berhala yang lain kan itu kan peninggalan nenek moyang kita sih nggak nyembah, cuma buat mengabadikan aja biar ingat sama leluhur kita. Nah, jadi gue bilang nggak ada, semua mau sampai sebatu kecil apapun harus dihancurkan, karena kita nggak mau mendua hati sama Tuhan. Kan di Taurat kan gitu ya, tidak boleh membuat patung bagimu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jadi dibilang kejam-kejam, Yosia ini kejam-kejam, tapi reformasi ini diperlukan supaya umat kembali ke jalan yang benar. Dan memang yang namanya pertobatan dan reformasi itu ada harus yang dikorbankan, kebiasaan lama, keinginan romantis mengingat masa lalu yang indah-indah itu harus dibongkar. Supaya kehidupan ke depan, tujuan kita kan sekarang hidup ke depan ya, nggak ke belakang. Supaya hidup kita jadi lebih baik. Dan kalau mereka udah hidup lebih baik kan otomatis mereka bisa menjadi negara yang lebih baik dan bisa tadi ketika mereka kembali setelah pembuangan jadi bangsa lagi, jadi negara lagi, jadi kerajaan lagi, kan mereka harus jaga-jaga dari serangan luar ya. Kalau mereka lembek-lembek nggak bisa. Jadi memang Raja Yosia ini melakukan reformasi untuk kebaikan umat. Nah, begitu juga dalam hidup kita, reformasi. Reformasi apa yang mau kita lakukan hari ini dalam kehidupan kita berkeluarga? Apakah kita mau seperti itu terus? Kehidupan keluarga kita mau berantem-berantem aja, mau cuek-cuek aja, mau gitu-gitu aja, mau sakit hati aja, atau ada yang harus dirubah? Nggak usah nuntut orang lain, kita sendiri aja mau berubah gitu. Saya percaya bahwa tidak ada manusia yang udah paling sempurna buat keluarganya. Sebaik-baiknya orang di keluarganya, ibunya, bapaknya, kakaknya, adiknya, neneknya, kakeknya, di dalam rumah tangga, sampai Tuhan panggil, semua orang tuh pasti banyak kurangnya. Sehingga harus berubah. Kalau masih kayak gini terus ya nggak heran keluarga kita hancur-hancur aja, gini-gini terus ya, masalahnya sama. Pokoknya kalau keluarga berputar dan berkutat di masa yang sama, berarti belum ada yang mau bereformasi dan berubah. Harus berubah. Di toko, di pekerjaan, di sekolah ya, kenapa sih aduh kerasa aduh bosan, atau kerasa aduh kok tambah berat, kok apa yang kita usahakan kok kayak sia-sia gitu ya. Ya kitanya harus berubah, kita nggak bisa nuntut dunia berubah, ayo dong lebih, toko saya lebih laris atau kerjaan saya lebih gampang, sekolah saya nilai saya lebih bagus, nggak bisa. Kitanya yang harus berubah, harus bereformasi untuk kehidupan kita ke depan lebih baik. Begitu juga di gereja, Bapak Ibu Saudara, saya ketika hadir di Sindang Laut berharap sekali begitu ya, termasuk mengubah juga diri saya, gereja kita gitu ya. Memang kegiatan jadi tambah banyak, masalah pasti juga nambah gitu ya, karena makin banyak orang yang terlibat begitu. Tapi ini untuk kebaikan kita harus reformasi. Sindang Laut sudah terlalu lama menjadi gereja yang tidur, gereja yang hanya sekedar ibadah, hanya sekedar aktivitas, senang-senang di dalam aja. Kita harus bangkit, kita jadi gereja loh, gereja itu eklesia dipanggil keluar. Apa dampak kita yang bisa kita berikan? Makanya kita harus kembali lagi aktif di kegiatan-kegiatan klasis, aktif lagi di kegiatan-kegiatan masyarakat gitu. Ini harus dipertahankan yang udah ada sekarang. Dan nggak bisa mempertahankan itu cuma pendetanya, penatuannya, aktivisnya, nggak bisa. Jadi kita harus sama-sama. Kalau kami lupa harus diingetin lagi gitu. Jadi kita kerjasama kompak untuk menjadi gereja yang sungguh-sungguh utuh. Dan ini perlu reformasi. Nggak enak memang. Plus Tuhan tambahin pandemi lagi kan. Kita 3 tahun udah lagi semangatnya diturunin lagi. Tapi sekarang kita udah bangkit lagi nih. Setelah pembangunan, di masa-masa pembangunan Karangsembung, kita bangkit lagi. Ayo kita bangun kegiatan-kegiatan baik itu PRG, bulan keluarga, Natal, Pasca, kegiatan-kegiatan tengah minggu di gereja, pelayanan-pelayanan kepada setiap komisi anak, remaja, dewasa, dan pelayanan-pelayanan kelas dan di masyarakat.
Kita harus bangun sama-sama, nggak bisa kita kerja sendiri. Pendetanya nggak bisa sendiri, saya ngomong mau sampai berbusa, kalau bapak ibu nggak pengen dan nggak mau ngelakuin, nggak bisa. Sehingga harus sama-sama. Begitu juga bapak ibu dari gereja lain, ayo reformasi sama-sama di gerejanya gitu, berjuang begitu. Nuntut gereja, oh gereja dong pengen gini, pengen ini. Banyak nuntut ke gereja, tapi kita nggak ngasih sumbangsi apa-apa gitu. Pengen gereja harusnya lebih terbuka lah. Kita pertanyaannya, ibu atau bapak sudah terbuka belum sama jemaat, sudah bergaul belum, sudah ngelawat temennya belum? Saya bukan tim pelawat loh. Ngelawat kan gak harus jadwal pelawatan ya. Kita kan bisa datang ke rumahnya bersama dengan keluarga kita, samperin, mungkin dia ada butuh ini. Gak usah, kalaupun nggak sampai datang ke rumah, minimal tanya lewat WA bagaimana kabarnya gitu. Jadi reformasi itu harus dilakukan. Pasti sulit. Sulit apa? Karena kita malas berubah. Atau kita paling malas berubah. Orang itu pasti malas berubah karena udah nyaman. Tetapi untuk kehidupan yang lebih baik harus ada perubahan. Perubahannya total loh. Perubahan total itu harus bener-bener berubah. Nggak bisa dikit-dikit deh nyicil berubahnya, nggak bisa. Kalau mau berubah sekarang, kalau mau berubah hari ini, kalau mau berubah saat ini, untuk apa? Kehidupan ke depan. Tuhan mampukan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini membaca tentang Raja Yosia, raja yang begitu muda Tuhan. Kelihatannya mungkin disepelekan juga setelah pembuangan lagi. Yosia nggak punya bantuan apa-apa. Tapi dia dalam kemudaannya, dalam keidealisannya, dia mengubah bangsa Israel dengan reformasi besar-besaran, menghancurkan semua berhala, tempat ibadah Baal, dan kembali membangun Bait Allah dan kehidupan imam. Tuhan, kami rindu biar bisa seperti Raja Yosia mereformasi kehidupan kami. Kami sibuk mengubah orang lain, tetapi yang harus kami ubah pertama-tama adalah diri kami sendiri. Kami ingin keluarga kami, pekerjaan, usaha, sekolah, dan pelayanan kami lebih baik. Kami mau melakukan pertobatan yang reformatif, yang menyeluruh, nggak dikit-dikit nyicil-nyicil, nggak Tuhan. Kami ingin hidup kami berubah. Dan kalau kami belum bisa Tuhan, tolong ubahkan kami. Tampar kami kalau perlu Tuhan, banting kami, ubah kami, kehidupan kami 180 derajat, kejutkan kami dengan kejutan-kejutan hebat. Supaya kami berubah, karena kadang kami kalau belum ditampar, kami nggak sadar-sadar. Sehingga Tuhan, biarlah hari ini ada perubahan yang dahsyat dalam hidup kami. Kami serahkan dalam nama-Mu, kami serahkan hidup kami hari ini. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.